Ben lo tau gak, gue tuh makan hati, gue di sekolah dikatain sama anak-anak. Terus Ben teman-teman gue, biarin dah orang ngatain kita dah kampungan, yang penting rezeki kita kota. Nah itu asalnya dari situ. Oke kamu rezeki kota. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja, bulan depan mau dikawini. Sawal. Bulan Sawal. Yang punya. Yang punya protes bulan Sawal dikawini. Assalamualaikum Pak Ida. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sobat Mami Ing, kalau dengar lagu itu, potongan-potongannya pasti yang diingat adalah Ida Royani dan Benyamin Suaib. Dan jujur saja Sobat Mami Ing, tahu kan, ini adalah narasumber atau tamu saya di Mami Ing punya cerita perempuan yang pertama yang hadir di Mami Ing punya cerita. Sehat ya, Pok? Alhamdulillah sehat. Saya tuh SD, buku saya, itu ada sampulnya kan, plastik tuh, gambarnya Ida Royani. Iya. Coba bayangin aja. Sekarang Masya Allah bisa ketemu orangnya langsung. 50 tahun lebih yang lalu. 50 tahun lebih yang lalu. Tapi muka wajah nggak berubah. Iya, tapi ini asli loh. Iya, asli. Kagak ada yang dioperasi. Yang sekarang dioperasi ya. Iya. Nah ini juga jelek karena gagal operasi dulu. Ini asli nih. Ini dokter Belanda salah ngoperasi nih. Harusnya gua ganteng nih, Pok. Ini hidung masih, kalau Benyamin Leda hidung lo kayak kembang petek. Hidungnya masih apa namanya tuh, masih Kenyes-kenyes. bulat gitu. Belum nggak mancung ini. Semua pokoknya serba asli. Enggak mancung segitu mau Ida Royani dulu kan hitam-hitam manis gitu. Ya kan? Sehat ya, Pak Ida? Alhamdulillah sehat. Mungkin anak-anak sekarang tidak begitu banyak mengenal, tapi ketika kita zaman dulu umur 30 tahun ke atas pasti tahu Benyamin S dan tahu Ida Royani. Itu ngomong-ngomong berapa film ya, Bang Ben? Banyak ya. Banyak lah. Belum Cowboy, belum apa segala macam. Ya ada 10 lebih sih. 10 lebih film. Album, kaset? Kaset sih udah nggak usah bilang, banyak banget ya. Banyak ya. Yang paling kesan Tapi kan sebelumnya kan aku emang udah nyanyi duluan. Aku penyanyi cilik dulu. Nah, makanya saya mau tanya nih, Ida Royani itu kan mengawalinya bukan duet dengan Benyamin loh. Enggak. Sebelumnya dia memang orang terkenal diambil sama Benyamin. Ambil. Ya, maksud dia jadiin temen duet. Kita di kampung dulu menyangkanya, gila Benyamin untung banget tempat Ida Royani, sangkanya pacaran loh. Mungkinnya serap. Nah, Mbak Ida, cerita dong karir dari awal sehingga jadi bintang radio atau jadi juara lomba nyanyi dan Nggak pernah lomba, nggak pernah. ya apalah jadi artis pertama penyanyi cilik lah itu. Dulu tahun berapa ya? Waktu itu tahun 63, 64 ya. Ya aku dulu lagi di SD itu aku suka ikut apa namanya, aku nari. Terus aku juga aktif juga, aku juga suka nyanyi juga gitu ya. Terus udah gitu kakakku aku diajak-ajak lah kalau ada pesta gitu. Kebetulan aku punya tetangga tuh namanya Yasir Syam, pernah dengar nggak? Tahu, pemain musik juga Yasir Syam, Dia pencipta lagu. pengarang lagu. Nah, terus udah gitu dia bilang, tante ini aku pengen ini deh, pengen ngajak dia nyanyi di apa rekaman. Tinggal di Bayoran kan ya? Iya. Ya dari situ, karena aku dulu kecilnya lagi aku umur 5 tahun, 6 tahun segini nih, satu cucuku tuh, aku tuh kayaknya pengen jadi penyanyi emang. Waktu SD? SD-nya SD mana tuh? Untung banget tuh. Blok R. SD Blok R. SMP? SMP-nya SMP 12, SMA-nya SMA 6 Bulungan. SMP 12 itu Jalan Bumi bukan? SMP 12 tuh bukan, Jalan Wijaya. Oh, SMP 12, 11 di Jalan Bumi ya? Oh, 12? Oh, 11 Jalan Bumi. Yang Pak Bonus itu bukan? 11 tuh bukan Jalan Bumi, 11 itu Jalan Bumi. Ya oke, ntar kita pindahin dah. Ya, kalau kita salah kita pindahin. Ya terus cerita langsung dari begitu diajak-ajak nyanyi atau apa? Ya udah gitu aku main film juga dulu sama Bambang Irawan. Sebelum Benyamin? Ya. Oh alah. Main film. Taunya kan orang Ida Royani mainnya filmnya sama Benyamin aja. Iya, sebelum aku dulu ada film, aku sering ditawarin sama Bim Umbo. Bim Umbo tuh dulu apa ya, film-film apa itu? Film cinta. Iya, film cinta. Tapi remaja. aku kan nggak mau cium-ciuman.
Kagak harus ciuman. Ya ada ciuman, ada pelukan gitu. Oh, apalagi pacaran dulu, gitu. apalagi dulu terus aku punya zaman dulu ya namanya orang pacaran tuh kan suka cemburu-cemburuan gitu. Gitu. Ngapain sih kamu gitu ya? Aku juga emang gak mau gitu. Jadi akhirnya aku sekali diajar sama Bambang Irawan. Bambang Irawan. Terus tapi di situ nggak ada pokoknya Ida Royani di situ. Ida nggak ada cium-ciumannya, Ida nggak ada. Udah kalau nggak ada cium-ciumannya aku mau. Aku bilang, akhirnya main lah aku di situ film namanya Di Balik Pintu Dosa. Aku jadi peranan utama juga di situ. Yang lakinya tuh Faruk Afero. Faruk Afero. Habis itu kan udah emang ada cium-ciuman ya udah aku suka. Tiba-tiba lagi premiernya kan aku nonton. Coba kaget lah. Kok aku diperkosa sih? Maksudnya? Iya, kok aku diperkosa terus aku di part itu tuh guling-guling. Nah, itu kenapa? Itu kan bukan Ida, mama itu bukan Ida. Aku sebel gantungnya tuh stand in. Jadi makanya bajunya dipinjam aku bingung. Pemeran pengganti dicari yang ukuran badannya hampir mirip sama. Diperkosa terus guling-gulingkan di part itu kan aku kaget. Habis itu aku nggak mau. Aku ditawurin sama Mim Umbo, dia bilang, oh ini film terkenal deh. Yang akhirnya diganti sama Pola Romokoy itu apa tuh? Pola Romokoy, jadi istrinya Mim Umbo. Sebelumnya dia main film apa tuh terkenal. Dia juga bilang, kamu film ini nanti kamu bisa bakalan booming deh di film ini. Tapi aku nggak mau, aku nanti dibikin kayak dulu lagi kayak gitu. Aku nggak mau. Dan ini tuh ya, karena kesan penonton tuh kan Ida yang guling-gulingan. Iya, amin. Gitu ya. Oke, itu dari kecil. Terus saya mau tanya karir nyanyi dulu karena sebelum ke Benyamin kuat di nyanyi. Sempat rekaman nggak sebelum sama Benyamin? Ya sering lah. Waktu penyanyi cilik. Lagu-lagunya lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak, lagu remaja. Iya kayak si Cak. Dia belum lahir deh. Udah lahir cuman kan namanya orang kampung kali nggak tahu. Itu umur berapa? 63. Kalau Ida paling itu kan mau 70. Ya paling beda lah, paling banyak zaman dulu kalau 70 kan udah nenek-nenek ya? Iya 6 tahun enggak lah. Ini sih nenek gaul. Nah, terus dari situ baru setelah jadi penyanyi cilik diambil sama Benyamin. Aku penyanyi cilik, akhirnya aku penyanyi remaja. Waktu itu umurku 17, aku tuh pulang dari gini. Nyanyi di RRI nggak dulu? Iya. Aku pulang dari sekolah, tiba-tiba ada orang laki-laki gitu loh. Di rumah. Ada orang laki-laki di rumah terus udah gitu. Siapa sih ini terus udah gitu. Itu si Abang Jampang Benyamin. Oh, Benyamin ke rumah. Ngelihat di mana dia awalnya? Gara-gara aku gini, dulu aku pernah nyanyi sama Benyamin. Tapi aku nyanyi sendiri, dia nyanyi sendiri gitu loh. Terus udah gitu tiba-tiba dia datang ke rumah. Dia denger aku nyanyi gitu waktu sama-sama nyanyi dulu di Kerawang lah, aku ingat tahun berapa, tahun 60-an berapa gitu ya. Terus udah gitu mau nyanyi sama saya di panggung itu. Enggak, dia datang ke rumah aku sama sekolah nyanyi sama saya enggak. Terus udah gitu soalnya Benyamin udah terkenal belum? Masih saya ngomongin sok jaim-jaim gitu. Saya kayaknya cocok deh nyanyi sama kamu mau nggak nyanyi sama saya? Terus gue liatin orang mukanya sama amat. Oh, bukannya lucu? Masih baru-baru itu lagi serius gitu. Jadi mau ngajak nyanyi ya. Belum terkenal Benyamin? Belum terkenal ya. Belum ada TV? Udah nyanyi sih, cuman belum terkenal kayak Benyamin gitu sekarang ya belum. Terus udah gitu, udah nyanyi, dia udah nyanyi sama Bing Slamet, tapi belum yang terkenal kayak Bing Slamet lah, belum ya. Terus udah gitu, abis itu terus aku bilang, aku bisa nyanyi kayak gituan. Aku bilang, bisa gampang. Dia kan juga orang Betawi, aku bisa deh. Kayak apa sih lagunya? Terus dia nyanyi gitu. Oh gitu. Aku kan waktu itu kan segala macam aku nyanyi lagu Cina, aku nyanyi lagu India, aku lagi nyanyi lagu Barat, Spanyol. Aku kan jadi segala macam aku kerjain. Itu belajar nyanyi di mana? Belajar nyanyi? Nggak ada belajar-belajaran. Zaman dulu tuh otodidak aja. Yang ngajarin kakak atau siapa? Nggak ada. Cuman aku kalau ada stop kontak tuh, aku pikir aku pengen nyanyi di radio, aku nyanyi di stop kontak. Aku perasaanku ini ada nyanyi di radio gitu. Oh. Jadi dari situ ibuku tahu, ini anak saya suka nyanyi nih, kata udah diajak rekaman katanya. Ya udah aku diajak rekaman di. Dulu kan nggak ada penyanyi cilik kan jarang, jadi kayak zaman dulu tuh, ini lucu ya ada penyanyi anak kecil gitu. Ini apa?
Aku dulu cita-cita pengen jadi penyanyi cilik, cuma umurnya udah lewat, jadi nggak bisa. Terus sudah gitu, udah Benyamin datangin, coba deh, coba. Akhirnya aku pas langsung rekaman loh, langsung rekaman. Sama Benyamin itu. Terus aku juga orangnya kan rada ini juga ya. Gerap ya. Rada. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 70, pas tahun 70. Aku umurnya pas 17 tahun. Ya udah pas di situ, terus ya udah aku juga orangnya kan ngejeblak-jeblak juga ya, dia nyanyi aku. Itu album pertama itu Album sama. pertama. Apa judulnya? Tukang kredit. Kredit gitu ya. Itu tahu. Iya tahu lah. Cuman nggak hafal aja, cuman tahu lagu. Kredit awal gitu. Lucu lah. Nah, itu lagu pertama kali. Duet terus kan? Dari semua lagu Benyamin yang paling terkesan. Yang mana? Terus lagunya lagu. Itu lagu lucu tapi Poida memang suaranya bagus gitu loh. Sebenarnya gue sih sebenarnya dibilang asal ngejeblak aja sih. Enggak, tapi kan tetap suaranya terjaga gitu loh. Suaranya mau desah-desah gitu loh ya kan. Kayak walaupun misalnya hujan gerimis aja, tetap lagunya suaranya tuh enak gitu loh. Benyamin juga enak lah suaranya. Benyamin bagus. Bagus sekali suaranya. Benyamin itu sebenarnya he's well educated loh, bukan yang kita lihat orang kampung. Oh iya. Dia kan sekolah akademik juga. Dia guru bahasa Inggris. Iya. Makanya dulu tapi aku lagi nyanyi sama Benyamin, aku suka marah sama Benyamin. Ben, gue kesel ya, Ben, gue dikatain dulu sama temen-temen gue. Kenapa dah? Iya, gue dikatain dulu, kalau lu ngapain sih, lu kan cantik dah, lu apa kok kawin, lu duet sama Benyamin, udah mukanya jelek, hidup katanya, udah gak sekolah gitu. Iya, gak sekolah, dia sekolahan. Iya, pokoknya lu ngapain sih nyanyi sama dia? Pokoknya nanti sudah lu keren, dia jelek gitu, semua orang udah tinggal Kemayoran. apalagi anak-anak SMA kan, asal ngejeblak. Apa sih lo kampungan? Dia kampungan nggak cocok lo kampungan. Poida SMA di mana waktu itu? Bulungan. SMA 6. Oh mantap. Kenapa? Ya nggak keren. Yang Betawi bapak apa ibu? Ibuku tuh orang Betawi, orang Cina. Masih ada Cinanya juga? Ada. Bapakku orang Sunda. Tapi sudah gitu, so aku bilang, Ben lo tau nggak? Gue tuh makan hati, gue di sekolah dikatain sama anak-anak. Terus Ben, teman-teman gue, biarin dah orang ngatain kita dah kampungan, yang penting rezeki kita kota. Nah itu asalnya dari situ. Oke kamu rezeki kota. Itu karena uang gua tuh seges. Ya zaman itulah udah nggak bisa dihitung kali. Itu kan dulu nggak ada ini ya, nggak ada bank ya. Nggak ada bank. Jadi kalau orang mau nyanyi tuh satu gelondongan gitu duitnya. Tuh pakai koran tuh segitu. Sampai akhirnya aku pusing di kamar tuh lemari. Buat bantal duit zaman dulu ya. Belum ada bank ya. Belum aja. Ya ini duit semua duit di rumah. Nah kalau Benyamin, kalau dulu aku tuh kan memang senang dengan baju ya. Jadi aku zaman dulu tuh at that time tuh tahun 70 aku udah pakai. Orang kan ngerti merek-merek sekarang Chanel, apa Hermes gitu. Zaman dulu itu aku udah pakai semua tuh, aku beli sendiri. Nah, aku pakai baju ini Moshoni ini malam. Aku pergi ke Singapura. Cuma beli buat satu baju buat nyanyi malam. Artis top dong waktu itu. Tapi kan dulu kalau penyanyi zaman dulu tuh kan disimpan uang sama ibunya. Kalau aku enggak, aku pegang sendiri. Kenapa? Nggak percaya sama ibu? Bukan, memang ibuku juga nggak cuek. Yang cuek, bukan yang ada kan yang. Jadi kau pegang aja sendiri gitu. Ada kan yang memang ada yang memang orang tuanya waktu itu kan yang memang enggak mau disimpan. Kalau mamaku enggak. Jadi suka-suka aku pergi ke luar negeri. Terutama yang anaknya artis, emaknya jadi manajernya ceritanya. Oh itu. Ya, ibuku juga. Biasanya lebih artis emaknya tuh daripada anak. Ibuku juga jadi manajernya, cuma uangnya enggak. Itu uang kamu gitu. Nah, Pak Ida, akhirnya ketika dia nggak mau diledekin teman, mau gabung sama Benyamin, mau duet sama Benyamin. Ya kan aku masih kecil gitu, anak remaja dengan uang banyak kan senang. Siapa sih yang nggak senang gitu? Udah lulus SMA belum itu? Belum deh kayaknya. Belum. Kelas 1 SMA. Ya. Terus aku sih ya akhirnya cuek aja, bodo amat gitu. Nggak taunya yang ngatain aku. Itu akhirnya semuanya pada beli kaset. Yang itu demen juga gitu. Dorong Benyamin. Iya, demen lagunya gitu. Iya. Nggak, artinya keputusan pada saat itu akhirnya beralbum dengan Benyamin itu apa yang melandasi? Apa karena bayarannya besar? Apa karena Benyaminnya lucu? Ya, satu ya emang Benyamin orangnya santai ya, lucu gitu ya. Terus kedua juga
kita remaja segala macam yang aku beli mobil setiap bulan waktu itu, mau mobil. Kalau zaman sekarang tuh artis yang lagi booming kan kayak siapa sih? Nah itu aku dulu nyanyi kayak gitu. Ya iyalah pastilah semua orang. Kalau misalnya anak-anak sekarang buat sobat Mami, rasanya memang Ida Royani sih nggak ada duanya dulu ya, apalagi dengan Benyamin pada saat itu. Boleh bilang Muka Kampung Rezeki Kota emang kejadian, dan filmnya tidak ada yang tidak laku dan kasetnya tidak ada yang tidak laku. Bahkan ketika nyetel kaset yang ini kita nungguin ini besok apa sih kasetnya judulnya kan. Terus, jadi dalam 1 bulan itu memang nggak pernah di Jakarta, keliling tuh dari Sabang sampai Merauke. Show. Nah, show terus bikin iklan. Dia sekarang nggak udah terkenal itu bikin iklan, jadi model, jadi foto model, jadi peragawati, semua udah aku kerjain. Ya betul. Karena Pak Ida itu bukan cuma suaranya, tapi kan secara fisik juga memadai, tinggi, cantik, gitu. Jadi model juga bisa. Saya juga pernah ditawar jadi model iklan pengawetan kayu jati buat Uni Raya. Pok, bisa cerita nggak proses awal rasanya anak remaja yang dipengaruhi teman-temannya anak Bayoran dong, anak SMA Bulungan gitu loh. Ya kan dari dulu anak gang remaja Bulungan aja gengsinya tinggi, apalagi anak SMA 6, SMA 11, SMA belum ada 10 dulu ya. Belum. 9 deh kalau nggak salah. 9 kita berantem dulu sama. Makanya jadi 10, jadi 70 kan. Nah itu proses pengalaman yang paling menarik ketika proses awal rekaman. Kan rekaman bukan yang pertama itu. Waktu Ida Royani sendiri juga udah. Cuma karena Benyamin kan nggak suka awalnya gitu. Tiba-tiba memutuskan, mau itu rasanya gimana sih? Apa dia galak waktu ngajarin liriknya harus begini? Siapa yang galak? Benyamin. Yang galak gua, bukan Benyamin. Ya, makanya. Dia galak-galak gua tinggalin. Terus ya udah waktu itu ya pokoknya aku enjoy aja. Aku rasa enjoy nyanyi sama Benyamin karena nggak punya beban gitu. Yang aku bilang tadi lagi kita makan. Jadi kalau rekaman misalkan kan kita pakai ada dialog ya. Itu sebenarnya dialog bukan dialog. Itu sebenarnya bukan dialog direkam, itu dialog hari-hari aku sama Benyamin gitu loh ya. Jadi abis pas nyanyi udah nggak ngerasa itu lagi rekaman. Terus ya asal Benyamin ngomong apa gue cautin aja. Sebenarnya semua ada skripnya. Ini lagunya gini, ada pengarangnya dan lagu ini. Norak banget sih lagunya apaan sih? Udah kita gak usah ngikutin apa. Ya udah kita akhirnya jeblak aja, dia nyanyi, aku sautin, aku ngomong, dia sautin, ya udah. Take pertama, ada yang falas kan, zaman dulu kan mesti 24 track ya. Kok 24? Enggak satu track. Satu track, 2 track. Sekarang 24, sekarang udah banyak. Dulu 2 track cuma untuk musik sama vokal. Ya. Jadi kalau diulang tuh musik diulang semua. Ya gitu, dan dari mulai lagi. Terus udah gitu ada yang falas, apa salah gimana gitu. Udah, ulang lagi. Itu ngomongan lagu udah beda lagi. Salah lagi, yang ketiga beda lagi. Jadi kalau perlu dipanggil show di panggung bisa beda-beda rekaman dong. Kan kalau kita nyanyi di panggung kan kita nggak pernah ngikutin kaset, nggak pernah sama. Beda sih. Abis kadang suka lupa gitu. Ben, ini lagu udah terkenal loh, kita nggak boleh lupa, nggak ada sembarangan lagi kan. Nggak boleh asal ngejeblak gitu. Ini lagu orang udah tahu tuh. Jadi kita ngapalin dulu kalau. Tapi kadang-kadang suka salah-salah juga. Tapi akhirnya dipakar kita juga. Ya udah panggung udah jadi ini. Pertama kan penonton udah menggemari sebagai fans pasti apapun salahnya dia terima. Iya. Yang kedua kan harus tetap jalan. Kan ada salah nih, ada salah terus tiba-tiba sebenarnya salah. Ya udah aku timpalin aja lain-lain gitu. Ngikutin. Satu kali waktu lucu gitu. Aku kan karena kita nyanyi terus kan aku nggak ada suaranya ya. Aku sekarang bikin baju, aku sekarang desainer nih bikin baju. Ada salah si customer, kok dia robek kok apa, nggak mau kan kita diganti. Tapi kalau zaman dulu kalau kita nyanyi, misalkan terus lagi bilang udah terima duit tuh udah orang sebelumnya kan ya udah. Jadi Benyamin nyanyi, yuk kita nonton onda itu tinggal gini. Terus panitianya apa? Terus ayo tadi nyanyinya salah, cuma nyok doang, sini uang balikin lagi. Beda.
Kalau kan tadi yang lirik yang saya bawain di depan tuh kan yang apa namanya, hujan gerimis aja ikan bawal diasinin, itu kan masih ada pantunnya. Nih coba ceritain bagaimana proses lagunya. Nih begini aja apa begini begitu ujung-ujungnya pakaian bini kagak ada yang utuh gitu. Itu tuh saking udah nyanyi udah macem-macem udah nggak tahu mau ngapain lagi tuh, udah nggak tahu mau bikin lirik apa itu. Cuma lagunya kurang kali ya. Iya lagunya kurang. Itu Benyamin nyiapin nggak sih kalau itu dulu nyiapin? Ya udah nggak itu nggak nyiapin, udah asal ngejebak tiba-tiba dia gini-gini lagu apa ya udah kagak tahu deh gue mau nanya lagu apa ini gitu tuh ya akhirnya gue gitu akhirnya udah gitu jadinya begini begitu akhirnya udah. Itu lagu Benyamin sama Ida Royani yang dibilang boleh kata sebuah lagu mini kata ya itu. Udah mini kata tapi bayarannya paling gede. Begini nih begitu tuh begitu dari awal kaset diputer sampai habis cuma begitu doang. Dia bilang ada kerjaan. Begitu kita dengerin loh gitu dengan setianya gitu. Bener banget. Gitu. Nah, di antara lagu itu yang paling mengesankan proses lagu. Kan kalau saya nih jujur aja suka lagu pada lagunya Benyamin, balada Nabi Sulaiman ada ya. Nah, itu. Kalau yang top kan anak-anak sekarang paling kompor meleduk gitu kan. Jakarta kebanjiran ye. Ada nggak dengar lagu aku sama Benyamin berantem? Gimana? Judulnya ya berantem. Ya berantem. Emang itu lagi berantem. Ya begitu pokoknya. Lagi beneran terus bikin lagu. Iya. Jadilah lagu. Ya, tapi emang sebel jadi emang di kaset itu sebel gitu. Ketawa gue lagi sebel gitu. Ya begitu. Kalau zaman sekarang kan selebritis sekarang settingan tuh berantem gitu kan settingan biar ratingnya naik gitu. Ini sih memang nggak benar. Berantem. Ada berantem juga. Iya udah begitulah. Kenapa bisa berantem? Ya kadang-kadang kan dia suka. Dulu kan Benyamin cinta banget ya sama Ida Royani. Sobat kami, gue tadinya baru mau nanya, dia ngaku duluan. Ya istilahnya aku sih enggak. Gila. Tapi aku sih enggak ini ya. Maksudnya zaman dulu kan apa sih kalau orang bilang apa cinta lokasi ya? Iya, cinlok. Nah, mungkin ya aku nggak tahu ya. Ya mungkin karena sering ketemu apa namanya jalanan paten terus. Witing Trisno Jalanan Soko Kulino. Nah, mungkin karena itu. Itu dulu, kalau sekarang kan Witing Trisno Jalanan Cebanan Limo. Ya mungkin gara-gara itu kali ya gitu. Jadi sering ketemu apa. Aku punya Kan pacar. umurnya juga kan jauh. Ya, itu punya pacar. Ya bro. bukan, udah gitu kan Benyamin juga umurnya. Iyalah. Dibilang jauh-jauh banget juga enggak ya. 13 tahun ya. Iya lumayan, 13 tahun. Dia Iya. udah dewasa. Iya, dia dewasa. Masih anak-anak. Ini kan masih remaja, masih senang main. Kalau dia udah punya kebutuhan kan. Ya aku kan kalau nyanyi dulu pakai mini, pakai hot pants, pakai boots segini udah rambutnya merah, hijau, kuning. Rambutnya yang digini-gini itu apa? Sementara Benyamin yang kayak gitu. Jadi kan ini apa namanya? Kontras. Beda banget gitu ya. Kontras ya. Tapi enjoy ya, semua proses lagu itu. Oke, enjoy. Benyamin tuh jadi besan gue juga deh sekarang. Benyamin itu anaknya kawin sama anaknya kakakku, Liz Royani, tau gak yang dulu main drum band The Singer. Kawin sama anaknya. Oh, jadi besanan ya. Nah, terus dari album ke album pertama masih ingat kan lagunya? Tukang kredit. Tukang kredit itu kan. Album terakhir itu aku terus nyanyi itu ceritanya ini tapi benar-kebenaran loh. Kalau kayak apa hujan gerimis aja itu kan udah top ya kalau nggak salah ya udah. Terus aku kan lagi dari Malaysia aku pulang. Aku juga kan berhenti duet waktu ke Malaysia. Bukan, aku sekolah di Inggris waktu itu. Aku sekolah di Inggris terus aku langsung kawin kan terus langsung ke Malaysia. Berapa tahun ya? Nggak lama juga sih. Eka kan waktu itu kan Eka hijrah lagi ke Jakarta. Iya. Jadi sobat Mami untuk diketahui bahwa Ida Royani selesai dari Inggris itu pernah menjadi keluarga kesultanan di Malaysia. Begitu. Terus sudah gitu Eka kesini bawa anak satu. Terus nyanyi lagi sama Benyamin. Gabung lagi, udah dewasa tuh ya. Udah terus, film. Terus udah gitu main film lagi, apa namanya Mat Beken. Sebelum ke Malaysia kan udah main film. Udah, terus aku pulang main sinetron Mat Beken. Yang Cowboy Insaf main ya? Enggak. Pokoknya lagi aku, pokoknya gini. Lagi Benyamin nggak sama siapa-siapa tuh, aku lagi kalau nggak di Inggris, aku lagi di Malaysia. Aku dibikinin, aku didoain sama dia. Oh. Kan ustad kan, dia mau musisi yang ustad. Kan aku janda ya.
tua ya. Hadijah juga janda.